Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 21 Mei 2023. Serangkaian informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Meratun Dahar, inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi diawali dari Kabupaten Banjar. Kebakaran di Jalan Martapura Lama, Desa Pekauman Ulu menghanguskan 7 rumah yang dihuni 11 kepala keluarga. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Warga Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar digegerkan dengan musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu siang. Diketahui api berkobar sehabis sholat subuh dalam kondisi angin yang cukup kencang ditambah cuaca terik membuat api cepat membesar dan menyebar. Apalagi mayoritas bangunan terbuat dari kayu dan termasuk kawasan padat penduduk membuat sebagian warga yang terdampak tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Untuknya lokasi kejadian berada di bantaran Sungai Martapura sehingga petugas pemadam tidak kesulitan mencari akses air. Akibat musibah ini sebanyak 7 buah rumah warga yang dihuni 11 kepala keluarga luluh lantak dilalap si jago merah. Selepas sholat zuhur tadi Pak, kita lebaran sholat zuhur, terus tiba-tiba ada yang kebakaran. Menurut info tadi sumber api dari rumah Yamin, terus merembet ke samping rumah yang sebelah kiri itu rumah Rustamah Fadli, sama nyebrang ke rumah Haji Halim. Rumah yang dampaknya ada 7 buah rumah. Ada sekitar 14 kakak. 14 jiwa ya? 14 jiwa. Kakak. Kalau korban jiwa mungkin sekitar 20-an lah. Kebakaran yang terjadi juga mengundang perhatian dari Ketua DPRD Banjar M. Rofiki yang bertempat tinggal tidak jauh dari kejadian tersebut. Adapun penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin meluncurkan program penyesuaian status kapal pelayaran rakyat atau TIUNG, yang mana untuk mengkonversi dokumen kapal pelayaran sungai menjadi kapal pelayaran laut usai dilarangnya aktivitas berstatus pelayaran sungai melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Launching penyesuaian status kapal pelayaran rakyat atau TIUNG ini ditandai penandatanganan dokumen para pemilik kapal serta penyerahan plat nomor kapal oleh Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin Selasa 16 Mei 2023. Program yang telah berjalan sejak tahun 2017 ini merupakan penyesuaian ketentuan administratif yang berlaku kepada pemilik kapal yang masih berstatus pelayaran sungai untuk diubah menjadi kapal pelayaran laut. Terlebih di Pelabuhan Banjarmasin sudah menggunakan sistem informasi berbasis digital yang disebut dengan INA-Portnet, sehingga kapal yang berdokumen pelayaran sungai tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan apapun termasuk bongkar muat. Untuk itu Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin Agustinus Maun mengimbau masyarakat, terutama pemilik kapal, agar segera melakukan konversi status kapalnya masing-masing hingga program ini ditutup pada bulan Juni mendatang dan dilaporkan kepada KPK. Kami kemarin kasih waktu kalau nggak salah 2 minggu. Cuman yang saya bilang tadi dalam sambutan sana, memang ini hal yang baru. Teman-teman ini juga mohon maaf dari kalangan yang tadinya belum memahami tentang IT, dokumen-dokumen kapal, ya ada persyaratan-persyaratan dalam konversi dari kapal sungai ke kapal laut itu yang harus dilengkapi, sehingga ini yang membuat agak lama. Tetapi kami dari KSOP Kelas 1 Banjarmasin waktu itu memberikan waktu 2 minggu. Ya, sebenarnya cepat. Kami mungkin 1 minggu kalau persyaratannya lengkap kami bisa segera. Kami tetap membuka
kesempatan kepada teman-teman yang belum, pemilik Tiung yang belum mengkonversi status kapalnya dari kapal sungai ke kapal laut, kami tetap buka sampai dengan Juni, karena Juni tidak ada lagi, setelah kami memberikan report ke KPK, maka tidak ada lagi pelayanan yang kami berikan secara online atau secara manual, seperti itu. Kalau pemilik kapal sampai saat ini kira-kira kurang lebih sekitar kurang lebih 50 sampai 60 kapal. Cuman ini kan bertahap nih. Kalau dari Pak Kasop tadi 12 selesai. Padahal kita mengajukan sekitar 23 kapal. Sudah kita ajukan, tapi ini sistemnya bertahap. Bertahap mungkin 12 ini dulu yang sudah selesai, yang sudah diikat dari kementerian. Jadi untuk sisanya itu kita tetap melakukan komunikasi dan apa sesuai dengan arahan dari kementerian dan khususnya di SOP kita masing-masing. Artinya mau tidak mau yang namanya kita aturan, aturan ini apalagi aturan ini bukan kebijakan daerah, tapi ini aturan dari pemerintah pusat, mau tidak mau kita ikuti. Meski sudah berjalan selama 6 tahun, namun saat ini kapal yang telah memiliki status pelayaran laut di Banjarmasin jumlahnya hanya 6 unit. Ini dikarenakan adanya kesulitan masyarakat dalam melakukan pengisian data berbasis digital. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi lainnya, di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif, di mana Partai Buruh dan Gelora menyerahkan berkas bacaleknya ke KPU Kabupaten Banjar. Sementara itu juga pemirsa, hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah, 17 partai politik resmi mendaftarkan bacaleknya untuk pemilu 2024. Yang pada sedangkan satu parpol yakni Partai Kebangkitan Nusantara batal mengajukan bacaleknya di Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar, Partai Buruh dan Partai Gelora menjadi parpol terakhir yang menyerahkan berkas pada Minggu malam. Ketua Partai Buruh setempat Ahmad Junaidi mengaku telah mendaftarkan 13 bacalek ke KPU Banjar. Meski berstatus sebagai parpol baru, Partai Buruh optimis mendapat kursi di legislatif. Kita optimis. Karena apa? Karena partai ini basicnya adalah serikat pekerja atau buruh. Jadi kira-kira kita tahu banyaknya buruh di Indonesia ini, apalagi dikoordinasi dalam satu serikat pekerja. Ya, insya Allah, ya, dengan izin Allah berkehendak, ya, kita akan bisa masuk ke Senayan. Ya, Pak, ini kenapa jadi Partai Buruh jadi memilih hari terakhir ya, Pak? Ya kebetulan kami selalu berorganisasi dengan pusat. Jadi pelaksanaan kami di KPU ini seluruh Indonesia malam ini juga. Sementara itu, Partai Gelora Kabupaten Banjar mendaftarkan 30 bacaleknya. Sebagai pendatang baru, Ketua Partai Gelora Banjar Ahmad Riyadi tetap semangat dan yakin mampu meraih kursi DPRD Banjar. Alhamdulillah kita dari Gelora siap untuk meramaikan nantinya di pemilu di 2024 dengan kami siapkan kader-kader terbaik kami di setiap dapil, insya Allah itu berjumlah 37 orang. 37 orang. Siap, diharapkan insya Allah karena kita bangun bersama ini, Gelora berharap dengan harapan penuh bahwa setiap dapil, di 5 dapil kita mewakili setiap dapil itu 1 orang sebagai kader-kader terbaik kita, insya Allah di sana. Usai pengajuan seluruh berkas pendaftaran bacalek, mulai dilakukan verifikasi administrasi dari tanggal 15 hingga 23 Juni mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Di hari terakhir pendaftaran berkas bacalek di KPU Kabupaten Banjar cukup ramai. Tercatat 7 parpol yakni Partai Garuda, P3, PSI, Partai Hanura, serta Partai Perindo masing-masing menyerahkan berkas pada Minggu siang, sedangkan Partai Buruh dan Partai Gelora menyambangi KPU pada Minggu malam. Sementara Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN tidak mendaftarkan bacaleknya di KPU Banjar. Hingga batas akhir pendaftaran, ada 17 parpol yang mengajukan ke KPU Kabupaten Banjar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, ada 10 parpol yang mengajukan bakal calon legislatif sesuai kuota, yakni 45 orang
atau 100%. Sedangkan 7 lainnya kurang dari 45 orang, jadi total Bacalek di PRD Banjar sebanyak 625 orang. Dalam proses mulai tanggal 1 sampai 15 ada 17 partai politik yang sudah mendaftarkan dan sudah diterima. Ada satu yang kami tunggu sampai pukul 00 dan ternyata tidak hadir, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Kedaulatan Nusantara ya, PKN. Dan konfirmasi memang tidak bisa hadir, sehingga akhirnya kami memutuskan bahwa memang tidak bisa lagi mengajukan karena sudah masa pengajuan sudah habis. Alasan sendiri dari partai PKN sendiri apa nih? Kemarin tadi di menit WA memang tidak jadi mendaftar itu. Alasan lebih jelas mungkin kita kurang tahu ya. Anggota Bawaslu Banjar Ramdian Nur kembali menegaskan partai politik yang mengajukan Bacalek harus memastikan terdaftar di Silon dan disetujui DPP. Pada hari ini, hari terakhir di tanggal 14 Mei, dari pengawasan kami, 2 partai politik yang mengajukan tidak melalui Silon, dikarenakan mereka tidak bisa mengupload pada jam-jam terakhir. Nah, oleh karena itu, tapi tetap diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dikarenakan sesuai dengan surat terakhir dari KPU Republik Indonesia. 2 partai itu apa para kedua partai tersebut adalah Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Usai verifikasi, akan ada proses pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, kemudian dilakukan penyusunan daftar calon sementara hingga diumumkannya daftar calon tetap pada 4 November 2023 mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, SMK Negeri 3 Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan yang kali ini memperkuat kerjasama dengan dunia usaha termasuk di bidang perhotelan. Inilah para mitra kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin yang menandatangani nota kesepahaman belum lama tadi. Mereka adalah dari Hotel Aston Banua, Vep Hotel Banjarmasin, dan Vep Hotel Banjarbaru. Kebersamaan ini dibuat pihak sekolah agar para siswa makin berkualitas usai lulus nantinya. Ini menjadi silaturahmi yang lebih erat antara pihak industri dengan orang tua siswa. Kemudian yang berikutnya kami ingin menyampaikan, menginformasikan, mempromosikan kepada pasangan dunia industri kami. Seperti inilah SMK Negeri 3 Banjarmasin yang sekarang hari ini anak-anak kami seolah lulus di tahun 2022-2023 ini Bapak Ibu dan jumlah 646. Di mana terdiri dari 9 program keahlian. Pihak perhotelan turut menyambut hangat sinergi ini sebagai bentuk dukungan untuk ikut menunjang kemajuan pembangunan di bidang sumber daya manusia. Kita sudah bisa berkarya melalui kreativitasnya. Tepuk tangan dulu buat SMK dia. Nah, kegiatan kedua ketika kita bicara bahwa ke depan bekerja, nah kali ini hadir teman-teman dari industri meluangkan waktu untuk bisa mensupport kerjasama yang ada buat SMK 3. Di kesempatan ini juga dijalin kembali kerjasama dengan pesantren Al-Banjari guna melanjutkan program tahfiz di sekolah. Selain itu, kegiatan ini diramaikan pameran dari para siswa yang mewakili masing-masing program keahlian, di antaranya perhotelan, manajemen perkantoran, akuntansi, dan bisnis digital. Termasuk stand pameran dari program tahfiz pimpinan Guru Pendidikan Agama Islam Haji Ahmad Rizkon. Ahmad Makfur, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan kunjungan kerja pengurus gabungan istri Wakil Rakyat Kalsel. Informasinya hadir sesaat lagi.